Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-42. Kitab ini namanya kitab Al-Arba'in, yang artinya 40, tapi hadisnya bukan 40 tapi 42. 40 itu artinya 40-an, tapi hadisnya 42. Hadis yang ke-42, An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, Sayyidina Anas berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini Sayyidina Anas menceritakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah bersabda, dan Rasulullah menceritakan Allah berfirman. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya dengan bahasanya sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu dengan bahasanya Allah sendiri, tidak melalui bahasanya Nabi Muhammad, itu bahasanya Allah sendiri. Kalau hadis qudsi itu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya dengan bahasanya sendiri. Contohnya gini, saya menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dengan bahasa saya sendiri. Kemudian nanti kalian menjelaskan kepada orang lain dengan bahasa kalian sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu adalah sabda Nabi dengan bahasanya sendiri. Itu sabda Nabi dengan bahasanya sendiri. Apa pesan Allah kepada kita semua? Ya ibna Adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian semua atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Mau seberapa dosanya, kata Allah, aku tidak peduli, aku akan mengampuni kepada kalian. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, memenuhi langit, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kemudian kalian meminta ampun kepadaku, engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kepadamu, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosamu, sebesar apapun dosa-dosa kalian. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dari dosa-dosa dan kesalahan, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dengan tidak mensekutukan kepadaku, tidak musyrik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seluas bumi juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini hadis yang begitu sangat dahsyat, hadis yang begitu sangat luar biasa untuk memotivasi kita betapa rahmat Allah, betapa kasih sayang Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya. Kita mau punya dosa sebesar apapun, seandainya dosa kita ditampakkan oleh Allah, dosa kita itu memenuhi satu kabupaten misalnya, Allah tidak peduli. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun misalnya orang mengatakan kepada kita, engkau tidak pantas untuk diampuni oleh Allah, tapi Allah tidak seperti itu. Wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli dosamu mau sebanyak apapun,
dosamu mau sebesar apapun, aku tidak peduli, aku akan mengampuni kalian. Ini betapa rahmat Allah. Mau sebanyak apa, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli. Dari hadis ini ada beberapa meyakini bahwa dosa kita mudah diampuni oleh Allah tanpa berbuat sesuatu. Tapi minimal kita harus melakukan 3 hal agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-du'a ma'ar roja. Berdoa disertai pengharapan kepada Allah. Kalau kita ngerasa dosa kita banyak, mulai dari dosa A sampai dosa Z, kemudian kita hanya yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa, kita berharap bagaimana Allah mengampuni kita? Tidak bisa. Salah satu caranya adalah dengan berdoa. Berdoa agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah doa disertai dengan pengharapan penuh kepada Allah. Doa itu harus yakin. Misalnya, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa keluarga kami, ampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kami. Harus yakin. Doa itu harus yakin. Ketika doa kita itu yakin kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kadang-kadang kita tidak yakin dengan doa kita sendiri. Kadang kita lebih yakin ketika meminta kepada orang lain. Misalnya, ketika kita butuh bantuan kepada teman kita, kita mau pinjam uang, dan kita pasti akan tertuju kepada teman-teman akrab. Sebelum kita datang kepada teman kita itu seolah-olah kita yakin bahwa dia pasti nanti akan memberikan bantuan kepada kita. Kepada teman saja kita bisa yakin, kepada Allah kadang kita tidak bisa yakin. Doa itu harus yakin. Jangan pesimis. Kira-kira dikabulkan sama Allah apa tidak? Pasti dikabulkan. Yang penting yakin. Berharapnya harus penuh, harus bulat kepada Allah. Jangan cuma berdoa tapi tidak yakin. Contohnya doa tidak yakin itu bagaimana? Ya Allah ampuni saya jika memang aku berhak untuk diampuni. Ini doa tidak yakin. Ampuni saya, cukup sudah, titik. Harus yakin bahwa Allah Maha mengampuni, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, masih lebih besar pengampunan dari Allah. Dan bahkan Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, antik lisanaka Allahumma gfirli, ucapkan lisanmu untuk mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Fa inna lillahi sa'atan la yuraddu fiha sa'ila, karena Allah itu mempunyai satu saat, satu waktu di mana jika ada seseorang yang berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak doa dari hambanya tersebut. Jadi kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Tidak cukup kita hanya meyakini bahwa pengampunan Allah sangat luas, tapi kita juga harus berdoa. Doa itu penting. Doa itu memang selemah-lemahnya usaha, tapi doa itu adalah sekuat-kuatnya senjata. Rasulullah dalam sebuah hadisnya berkata, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang yang kuat itu adalah orang yang punya senjata doa. Menghadapi problem apapun dia kuat. Kenapa? Karena dia punya senjata. Orang di kanan kirinya banyak setan yang membisiki, kemudian dia jarang berdoa, tidak rajin berdoa. Bagaimana bisa mengalahkan bisikan-bisikan setan? Bagaimana bisa menyelesaikan problem-problem kehidupan yang dia jalani setiap hari? Doa itu senjata. Kadang kita tidak yakin terhadap doa kita. Doa itu senjata, bukan sembarangan. Orang yang rajin berdoa itu pasti dia menjadi orang yang kuat, karena dia punya senjata. Ibarat orang berperang, tapi kita berperangnya tidak melawan orang kafir, berperangnya melawan setan, melawan problem-problem, melawan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, melawan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Doa. Kenapa harus doa? Karena seseorang itu ketika berdoa kepada Allah, dia merasa bahwa dia sangat butuh kepada Allah. Sedangkan kondisi hati yang paling baik itu adalah kondisi di mana seorang hamba merasa butuh kepada Allah. Orang tidak berdoa itu seakan-akan dia tidak butuh sama Allah. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Kadang-kadang kita sok yakin dengan diri kita sendiri. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jangan sok merasa kuat untuk menyelesaikan semuanya. Minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan berdoa. Karenanya di situ, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita tidak sekedar meyakini saja bahwa pengampunan Allah sangat luas, Allah Maha Pengampun, tapi juga harus berdoa disertai berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Harus yakin. Dosa apapun harus yakin. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni keluarga saya, harus yakin. Jika memang engkau mau mengampuni, atau jika engkau berkehendak, jika engkau berkenan, jangan seperti itu, harus yakin. Ini syarat yang pertama agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al istighfar ma'at taubah. Harus banyak istighfar disertai dengan taubat. Karena beda, istighfar dengan taubat itu beda. Kadang-kadang orang itu mengartikan taubat cukup dengan istighfar. Tidak benar. Istighfar dan taubat itu berbeda. Istighfar itu hanya sekedar kita meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan dengan lisan. Rasulullah itu setiap hari beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Padahal Rasulullah itu tidak punya dosa, dan bahkan dijamin oleh Allah seandainya punya dosa, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu orang yang tidak punya dosa, tapi setiap hari istighfarnya tidak lebih dari 70 kali. Bahkan dalam satu riwayat istighfarnya 100 kali. Orang yang tidak punya dosa. Sedangkan kita yang banyak dosanya, kadang-kadang seakan-akan kita tidak punya dosa sama sekali. Kenyataannya kita tidak beristighfar kepada Allah. Seakan-akan kita mengucapkan kepada orang lain, aku lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa? Karena aku tidak beristighfar, sedangkan Rasulullah beristighfar. Itu ilmunya padi. Rasulullah itu punya ilmu padi. Orang itu semakin berisi, semakin merunduk. Rasulullah yang tidak punya dosa saja masih beristighfar. Mestinya kita lebih pantas untuk beristighfar kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kita minimal dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu istighfar dengan taubat. Ya Allah ampuni aku dan aku bertaubat kepadamu. Kita tidak cukup dengan meyakini bahwa pengampunan Allah sangat luas tanpa kita beristighfar, tanpa kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Tidak cukup. Harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Rasulullah juga sering berdoa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu Rasulullah seringkali berdoa. Hanya saja istighfar itu tidak akan bisa bermanfaat ketika dibarengi dengan 3 hal ini. Orang mau istighfar 1000 kali, mau 100 kali, mau 10.000 kali, mau 100.000 kali, mau 1.000.000 kali, kalau masih melakukan 3 hal ini, maka istighfarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa 3 hal itu? Disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan, yang perempuan itu dipergunakan untuk berzina. Setelah dia berzina, setelah melampiaskan syahwatnya, dia mengucapkan astaghfirullahaladzim. Tapi itu setiap hari. Mau istighfarnya 1000 kali, mau 100 kali, mau 1.000.000 kali, mau 1.000.000.000 kali, Allah tidak akan melihat istighfar orang tersebut. Allah tidak melihat istighfar orang tersebut. Yang kedua, seseorang yang menggunakan harta orang lain, yang digunakan bukan hartanya sendiri, harta orang lain yang bukan haknya, bukan miliknya. Setelah menggunakan harta tersebut, dia mengucapkan astaghfirullahaladzim. Allah tidak akan mengampuni. Mau astaghfirullahaladzimnya sebanyak apapun,
mau seluas apapun, mau sebesar apapun, Allah tidak akan mengampuni selama dia tidak mengembalikan hartanya orang lain tersebut. Yang ketiga, istighfar itu tidak akan bermanfaat ketika orang beristighfar sambil bermaksiat. Contoh, ini kadang seringkali digunakan mainan buat anak-anak. Kadang-kadang anak pondok juga sama itu. Ada cewek lewat, kemudian digoda. Pas yang laki-laki ini bilang, "Astagfirullahaladzim," sambil matanya masih melotot, goda sama cewek itu. Istighfar sambil melakukan dosa itu sama dengan menertawakan kepada Allah. Itu tambah lebih besar dosanya. Lebih baik tidak istighfar pada saat seperti itu. Lebih baik tidak mengucapkan istighfar pada saat berbuat dosa. Lebih baik itu, walaupun dosanya tetap salah gitu. Jadi agar kita mendapatkan ampunan dari Allah, minimal kita melakukan 3 hal. Yang pertama, doa disertai dengan harapan penuh doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, istighfar disertai dengan taubat. Sedangkan taubat itu bermacam-macam, karena dosa itu juga ada 2. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Dosa itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil itu gampang, kita tinggal melakukan sholat, dosanya sudah rontok semua. Kita dengan berwudu, dosanya sudah hilang semua. Tapi kalau dosa kecil yang istiqomah dilakukan setiap hari, maka juga itu menjadi dosa besar. Bagaimana cara mentaubati dosa kita, terutama dosa kecil yang sering dilakukan atau dosa besar? Bagaimana cara bertaubatnya? Minimal memenuhi 6 syarat. Ini cara kita bertaubat. Jadi bertaubat itu jangan dipahami cukup dengan astagfirullahaladzim. Itu bukan namanya taubat, itu namanya istighfar. Taubat itu harus memenuhi 6 syarat ketika dosanya berhubungan dengan sesama manusia. Tapi kalau dosanya berhubungan dengan sesama Allah, kepada Allah, minimal memenuhi 5 syarat. Lebih ringan kalau dosanya berhubungan dengan Allah, minimal memenuhi 5 syarat. Kalau berhubungan dengan sesama manusia, maka minimal memenuhi 6 syarat. Jika dosa itu berhubungan dengan Allah, maka syarat yang pertama adalah menyesal. Taubat itu yang paling terpenting menyesal. Menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Menyesalnya karena dia berbuat dosa, bukan karena alasan lain. Karena kadang ada orang itu menyesal bukan karena dosanya, tapi karena harga dirinya jatuh di mata orang lain. Ini beda. Menyesal yang seperti itu tidak menjadi syaratnya orang diterima taubatnya. Contoh gini, ada orang minum minuman keras. Ini dosa yang berhubungan dengan Allah. Kemudian dia ketahuan sama orang lain dan dihakimi. Akhirnya menyesal. Menyesalnya karena harga dirinya jatuh di hadapan orang lain, bukan karena dia menyesal melakukan dosa. Nah, di sini menyesal yang termasuk syaratnya taubat itu adalah menyesal karena dia melakukan dosa. Bukan menyesal karena harga dirinya jatuh di hadapan orang lain atau mungkin dosanya membahayakan kepada badannya, bukan. Tapi murni karena menyesal berbuat dosa. Yang penting menyesal pertama. Jadi ya percuma ketika ada orang astagfirullahaladzim, tapi dia tidak menyesal, tidak diterima taubatnya. Yang pertama menyesal. Yang kedua, al-iqla. Al-iqla itu meninggalkan dosa. Setelah menyesali dosanya, misalnya minum minuman keras, dia meninggalkan minum minuman keras. Karena percuma orang bertaubat dan dia masih istiqomah melakukan dosanya sendiri itu. Maka dia akan masuk dalam sebuah hadis,
Al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'u bi rabbih. Orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa, sedangkan dia sendiri masih melakukan dosa itu sendiri, maka orang tersebut sama dengan menertawakan kepada Allah. Jadi yang syarat yang kedua, syarat taubat yang berhubungan dengan Allah yang kedua adalah al-iqla, meninggalkan dosanya yang disesali itu. Yang ketiga adalah al-azmu, punya keinginan yang sangat kuat, punya niat yang begitu sangat kuat, punya tekad yang begitu sangat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tidak mengulanginya lagi. Sebagaimana ada susu dari sapi yang tidak mungkin kembali lagi ke dalam. Punya niat dan tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat yang ketiga, taubat. Mau itu dosa kecil maupun dosa besar sama saja. Tapi dosa kecil itu lebih mudah untuk diampuni, tidak harus dengan bertaubat. Taubat juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang keempat, bertaubatnya sebelum nyawa ada di tenggorokan. Bertaubatnya sebelum nyawa ada di tenggorokan. Karena orang itu ketika dicabut nyawanya, dicabut dari kaki, dari ujung kaki. Orang itu dicabut nyawanya dari ujung kaki, ditarik sampai ke atas, sampai ke tenggorokan. Setelah sampai ke tenggorokan, langsung dicabut nyawanya oleh Allah dan kemudian dia meninggal. Pada saat dia masih belum, nyawanya masih belum nyampe ke tenggorokan dan dia masih bertaubat, misalnya dengan hati, ya Allah, saya menyesali dosa-dosa saya tidak mungkin untuk mengulangi lagi. Itu Allah masih menerima taubatnya hambanya, masih menerima. Pada saat sakit yang sudah sangat kritis, kita tidak tahu, bisa jadi dia bertaubat dengan hatinya, kita tidak tahu. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, bertaubatnya adalah sebelum matahari terbit dari mana? Dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, mau taubat kayak apa, mau modelnya taubat kayak apa, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah kiamat. Itu kalau dosa berhubungan dengan Allah. Syaratnya 5. Jadi taubat jangan diartikan astagfirullahaladzim, tapi dia tidak menyesal, besoknya melakukan lagi. Ya tidak. Taubat itu ketika memenuhi 5 syarat tadi. Kalau dosanya berhubungan dengan sesama manusia, ini yang agak susah. Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu contohnya apa? Mencuri, menghibah, menyakiti, memukul, mencela, menghina, menggosip, membuli. Itu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Cara bertaubatnya bagaimana? Harus memenuhi 5 syarat yang tadi itu plus ditambah 1 syarat. Yang 5 syarat tadi itu sama dengan dosa yang berhubungan dengan Allah, kemudian ditambah lagi 1 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang keenam adalah al-baro'ah, harus terbebas dari hak-hak anak Adam. Bagaimana maksudnya terbebas dari hak-hak anak Adam? Contoh misalnya, kalau dosanya itu berhubungan dengan harta, misalnya dia mencuri, maka yang pertama dia harus menyesal seperti yang tadi itu. Yang kedua, dia harus meninggalkan mencuri. Yang ketiga, dia harus punya keinginan yang sangat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, taubatnya sebelum nyawa ada di tenggorokan. Yang kelima, taubatnya sebelum datang hari kiamat. Dan yang keenam, taubatnya kalau itu berhubungan dengan harta, maka dia harus mengembalikan. Mau istighfar sebanyak 1 juta, hartanya tetap disimpan, tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tidak diterima taubatnya. Itu repotnya kalau dosa berhubungan dengan sesama manusia, lebih berat. Itu kalau berhubungan dengan harta. Kalau berhubungan dengan harga diri atau kehormatan bagaimana? Misalnya menggunjing, menggibah, mencela, menghina, memfitnah, bagaimana caranya?
Cara bertobatnya bagaimana? Ya tadi itu 5 syarat tadi itu. Setelah itu kemudian minta maaf kepada yang bersangkutan. Harus minta maaf. Tidak bisa tidak minta maaf. Kita istighfar saja 1000 kali, 100 kali, 1.000.000 kali, tapi kita tidak minta maaf kepada yang bersangkutan, tidak diterima taubat kita kepada Allah. Tidak diterima. Dan minta maafnya ini harus dijelaskan. Tidak cukup minta maaf ya, barangkali saya pernah melakukan kesalahan. Itu tidak cukup. Kalau menurut mazhab Syafi'i harus dijelaskan. Caranya bagaimana? Minta maaf ya, hari Senin jam sekian di tempat ini saya ngomongkan kamu, saya gibah kamu. Harus dijelaskan seperti itu. Kalau kita menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab yang lain tidak perlu, cukup minta maaf saja secara global. Ya contohnya kayak tadi itu, saya minta maaf barangkali ada kesalahan, saya pernah berbuat salah sama kamu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi ini nanti ketika kita minta maaf dan kita yakin bisa dimaafkan, lebih baik menyebutkan secara langsung, secara detail. Jika kita yakin orang tersebut tidak akan bersikap yang tidak baik kepada kita. Tapi jika orang tersebut yang kita mintai maaf itu akan bersikap tidak baik kepada kita, misalnya tambah benci, atau misalnya tambah mengancam, atau tambah menyakiti, lebih baik tidak. Cukup minta maaf secara global saja, secara umum saja. Bagaimana nanti kalau misalnya yang kita sakiti, yang kita ghibah, yang kita gosipkan, yang kita bully itu sudah meninggal dunia? Bagaimana? Atau dia tidak diketahui keberadaannya, bagaimana? Caranya untuk bertaubat dari dosa seperti itu bagaimana? Kita mintakan ampun kepada dia. Ya Allah, ampuni saya dan dia. Dihadirkan nama dari orang yang kita pernah menyakiti orang tersebut. Kita mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya dan dia. Kalau di bahasa Arab kan Allahumma ighfir lana walahu, kalau orang laki-laki. Allahumma ighfir lana walaha, itu kalau satu orang. Kalau banyak orang, Allahumma ighfir lana walahum, gitu. Itu cara ketika memang orangnya tidak sudah mati atau tidak diketahui keberadaannya, di mana tidak tahu. Atau juga ini cara bertaubat ketika memang kita pernah membicarakan orang lain dan kita yakin apa yang kita bicarakan masih belum sampai kepada orang yang bersangkutan, maka cara untuk bertaubat juga cukup dengan kita memintakan ampun kepada orang tersebut. Contoh gini, misalnya Fulan membicarakan si A, kemudian dia itu bercerita kepada si B. Yang penting si A ini masih belum mendengar secara langsung kabar ini dari mulut sampai ke mulut sampai kepada dia. Maka ketika kita yakin seperti itu, kita tidak perlu untuk minta maaf kepada yang bersangkutan. Cukup kita memintakan ampun kepada yang bersangkutan. Paham? Ya contoh gini lah, biar tidak bingung. Saya membicarakan yang paling pojok sana, ada namanya Mbak Diana. Saya cerita kepada yang pojok sini, namanya Mbak Lisa. Kemudian Mbak Lisa cerita lagi ke ini, Mbak Diana itu seperti ini, cerita lagi ke ini. Yang penting masih belum nyampe ke sana. Cara kita untuk bertaubat tidak harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Kita memintakan maaf dia kepada Allah, memintakan ampun dia kepada Allah jika masih belum nyampe. Dan bahkan ketika belum nyampe, justru kita tidak boleh untuk jujur. Karena apa? Karena tambah menyakitkan nanti. Belum nyampe, dia masih belum dengar, kok kita terlalu jujur kepada orang yang bersangkutan, nanti tambah lebih menyakitkan. Jadi itu beberapa cara untuk bertaubat ketika berhubungan dengan harga diri, dengan kehormatan. Itu lebih sulit lagi. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ghtaba ahadukum akhahu falyastaghfir lahu fa innaha kafaratun lahu. Jika salah seorang kalian menghibah saudaranya, maka hendaknya dia memintakan ampun kepada saudaranya tersebut, karena itu sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Mintakan ampun.
Sering didoakan orang-orang yang dighibah itu, betapa banyaknya yang dighibah. Sering doakan itu, biar tidak dituntut nanti di akhirat itu. Ada juga sebagian ulama yang mengajarkan cara kita bertaubat dari yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Sya'rani, kita setiap hari membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Ini cara kita bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan harga diri atau kehormatan orang lain. Membaca surat Al-Ikhlas 12 kali, kemudian surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali setiap malam. Setelah membaca bacaan-bacaan tersebut, kita niatkan hadiah surat tersebut kita hadiahkan kepada orang yang bersangkutan yang kita pernah membuli, menggibah, menggosip. Caranya bagaimana menghadiahkan? Kita pertama baca sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika wa habibina wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi. Ya, baca sholawat lah intinya. Baca sholawat dulu, kemudian kita niatkan, ya Allah, saya niat untuk menghadiahkan bacaan yang saya baca kepada si fulan atau kepada si fulanah. Itu insya Allah nanti taubat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya caranya bertaubat ya? Tidak cukup beristighfar. Dan bertaubat itu bisa dicicil. Tidak harus kita bertaubat dosa. Dosa itu kan macam-macam. Ada dosa A, B, C, D sampai Z. Dosa itu boleh dicicil taubatnya. Misalnya hari ini saya akan berusaha dan belajar bertaubat dari dosa menghibah. Sudah selesai, besok saya bertaubat dari dosa yang lain, berbohong. Boleh seperti itu, tidak harus langsung total. Susah. Manusia nanti tambah bosan nanti. Tambah dia nanti ngerasa, oh ternyata bertaubat itu berat. Lebih berat daripada apa? Daripada rindu. Ya makanya taubat itu boleh dicicil-cicil. Sekarang saya belajar bertaubat dari dosa menggibah. Sudah selesai, beres, dan sudah tidak dilakukan lagi. Besok bertaubat dari dosa berbohong. Besok ini boleh seperti itu. Nah, saya ulang kembali. Tadi itu penyebab orang mendapatkan ampunan ada 3. Yang pertama, berdoa disertai pengharapan kepada Allah. Yang kedua, istighfar dan taubat. Taubat tadi ada syaratnya tadi. Yang ketiga, at-tauhid, tidak mensekutukan Allah. Tadi itu, selama dosa-dosa kita sebesar apapun dan kita tidak mensekutukan kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah tidak peduli mau dosamu kayak apa, mau bentuknya kayak apa, mau dosa sambil jungkir, mau sambil jungkir balik, mau sambil apa, Allah tidak peduli. Yang penting kita tidak sekedar meyakini, tapi mau berdoa, mau beristighfar, mau bertaubat, dan tidak mensekutukan kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sudah dosa syirik, itu tidak mungkin diampuni oleh Allah. Syirik itu bagaimana? Kita memang sholat tapi nyembah kuburan, nyembah pohon, nyembah dukun, nyembah keris, itu sama. Syirik kepada Allah. Maka Allah tidak akan mengampuni kecuali dia sudah bertaubat dan syiriknya sudah dihilangkan, ya Allah sudah mengampuni. Betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita harus banyak berdoa kepada Allah. Dan kita harus yakin, karena Allah juga pernah berpesan, ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu bersama dengan prasangka hambaku. Kalau hambanya berprasangka bahwa dia diampuni, Allah mengampuni. Kalau hambanya berprasangka hajatnya dikabulkan, Allah mengabulkan. Harus yakin, mantap. Kita minta ke orang saja mantap, kalau mau dikasih ke orang tua, minta kepada Allah kok tidak mantap, tidak yakin. Ini kebalik cara berpikirnya. Minta kepada Allah harus yakin. Dan doa itu juga ada adab-adabnya. Kalau kita berdoa, yang bagus itu dalam keadaan punya wudu. Dan lebih bagusnya lagi, berdoa itu setelah selesai
sholat atau setelah melaksanakan ibadah. Kemudian doanya menghadap kiblat sambil mengangkat tangannya, sambil mengakui dosa-dosanya, sambil melirihkan suaranya. Dan yang paling terpenting, doa itu dibuka dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat, dan di tengah-tengahnya juga ada sholawat. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Orang tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasanya sendiri, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, dan bahkan doa tanpa bersuara pun Allah bisa mendengar. Kita diem saja sambil menengadahkan tangan seperti ini, tiba-tiba air matanya menetes karena ingat kepada dosa-dosanya. Allah Maha mendengar. Itu curhat yang paling bagus, yang paling nyaman itu kepada Allah. Tanpa harus bersuara, bisa didengar kepada Allah itu. Kalau istilahnya anak muda sekarang kalau nulis di status itu, orang bersujud itu indah. Dia berbisik ke bumi tapi didengar di langit. Doa itu seperti itu. Harus dengar benar-benar hati yang kita benar-benar pasrah, kita benar-benar butuh kepada Allah. Harus yakin. Dan kita harus banyak berharap kepada Allah bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Harus banyak berharap. Tapi ya berharapnya jangan sampai berharap yang tidak benar. Kadang-kadang ada orang punya pemahaman seperti ini. Dia sudah tahu bahwa pengampunan Allah sangat luas. Jadi harapannya dosanya diampuni oleh Allah juga sangat kuat. Tapi karena pemahaman seperti itu, kadang-kadang orang itu sembrono, teledor. Ya sudah, karena ampunan Allah sangat luas, saya dosa saja. Ini pengharapan yang tidak benar. Ini pengharapan yang dibisiki sama setan. Pengharapan yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ar-raja'u ma qaranahu amalun. Berharap yang baik itu adalah berharap yang disertai dengan amal. Orang berharap diampuni dosanya, tapi dia tidak beramal, itu namanya bukan harapan, tapi lamunan dan hayalan. Itu bukan harapan, tapi lamunan dan hayalan. Orang berharap diampuni oleh Allah itu berharap dan beramal. Kalau hanya berharap saja, itu namanya orang mimpi, tidak bangun-bangun. Itu orang hanya berharap saja. Jadi harapan itu harus disertai dengan doa dan perbuatan. Dan Imam An-Nawawi menutup hadis ini dari kitabnya ini dengan ampunan Allah yang begitu sangat luas, dengan harapan semoga yang mempelajari hadis ini, yang membaca hadis ini, yang mendengarkan hadis ini, yang mengajarkan hadis ini, yang belajar hadis ini, Imam Nawawi juga berharap agar dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan hadis yang ke-42 dan sebagai penutup, dan semoga kita sebagaimana bisa menutup hadis ini dengan keadaan yang baik, semoga Allah juga bisa menutup usia kita dalam keadaan yang baik dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita masih diakui oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai murid-murid beliau yang mengkaji kitab-kitab beliau, dan kita semoga dikumpulkan bersama Al-Imam An-Nawawi, bersama para nabi, bersama para orang yang mati syahid, bersama aulia, bersama kekasih-kekasih Allah, bersama dzurriyyatur Rasul, yang dimana mereka semuanya berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini, dan untuk jadwal yang berikutnya hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu khusus fikih puasa. Kemudian hari Rabu, Kamis mempelajari kitab yang menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah, mengenal lebih dekat Sayyidah Fatimah, hari Rabu dan Kamis. Untuk jamnya tetap sama, dari jam 6, dan biasanya sebelum jam 7 sudah selesai. Jam 7 kadang kurang seperempat, kadang jam 7 kurang 10. Intinya paling lama jam 7 itu sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab.